puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Kalau ada beberapa pesan untuk saudara, boleh didoakan dan diuji, saudara ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau share tentang the second chances of miracle as Apostle Peter. Mujizat kesempatan kedua, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Kita tahu hari-hari ini kita sedang ada di masa di mana setelah Yesus bangkit dan menjelang kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. 13 Mei beberapa hari lagi kita akan ibadah sama-sama seperti ini saudara ya, jam 10 pagi, hanya satu kali ya, jam 10 pagi. Itu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan kita tahu sama-sama dari masa Yesus bangkit sampai dia naik ke surga, Alkitab mencatat itu masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, nah hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang luar biasa, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 21 ayat yang pertama. Saya boleh minta Ibu Dewi Sasmoko untuk bantu baca, Ibu, dengan hormat ayat 1 dan ayat 2, Ibu. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, dan disebut dengan Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Thank you, Pastor Dewi. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang luar biasa ya. Kita tahu sama-sama Yesus sudah bangkit gitu ya. Nah, murid-muridnya mungkin belum mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus setelah dia bangkit ya. Nah, apa yang terjadi waktu murid-murid merasa mungkin aduh, rasanya kok saya kehilangan ya. Pasti ya kita sama-sama tahu ya, kalau kita mungkin ada keluarga atau kenalan ya, sahabat dekat yang dipanggil pulang, rasanya ada yang hilang dalam hidup kita gitu ya. Nah, saya bisa bayangkan begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu. Saat itu mereka rasa kehilangan karena guru mereka yang selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama, perjalanan bersama, ya makan bersama, lalu kemudian mati gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Murid-muridnya ini sedang bernostalgia kalau saya boleh katakan. Ya, ini gambarnya adalah gambar di Danau Tiberias ya. Nah, mereka sedang berkumpul di sana. Ada Thomas di sana, ada Petrus ya, ada anak Zebedius ya, ada Yohanes, Yakobus. Mereka sedang ngeliatin gitu ya, Danau Tiberias gitu saudara ya. Mungkin mereka sambil aduh, inget gak kita pernah di sini sama Tuhan Yesus gitu ya. Mereka lagi mengenang gitu saudara ya. Inget gak kita pernah naik perahu itu. Waduh, waktu itu ada angin sakal. Wah, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka di tepi Danau Tiberias, mereka sedang mengenang, bermemori dengan Yesus di mana mereka sudah pernah bersama-sama. Tapi sayang ya, Yesusnya mati gitu saudara ya. Aduh, rasanya mungkin mereka jadi nangis, jadi sedih, rasa putus asa, ya rasanya campur-campur, nano-nano gitu saudara ya. Nah, di tengah perasaan-perasaan yang seperti itu, nah, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya, lalu mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, tadi saya udah ceritakan kepada saudara gambaran hati mereka. Ada yang putus asa, ada yang sedih, ya, ada yang kecewa. Aduh, gurunya nih kok rabinya ini mati gitu ya. Sepertinya udah kehilangan pengharapan gitu. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Petrus yang tadinya adalah nelayan, penjala ikan, dan pernah dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia, dia berkata begini, aku pergi lagi menangkap ikan. Artinya apa? Petrus kembali lagi di dalam kehidupannya yang lama. Ya, padahal dia pernah jadi penjala manusia.
dirubah oleh Tuhan dalam panggilannya, bukan penjala ikan lagi, tetapi dia kembali lagi. Dan murid-muridnya yang lain mungkin mereka toleh, gimana kamu gitu ya. Kalau mungkin saya bisa jelaskan pada saudara, gambarkan pada saudara ya. Mungkin ada yang bertanya, gimana kamu? Ya, kita ikut apa enggak ya? Kita ikut enggak ya? Gitu ya. Tapi waktu Petrus berkata, kami pergi menangkap ikan, spontan kata mereka, ya sudahlah, kami ikut pergi juga bersama dengan engkau. Artinya apa? Semua kembali untuk menangkap ikan. Tetapi yang luar biasa, Alkitab berkata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa saudara? Kita tahu sama-sama nelayan itu pergi menangkap ikan tuh tengah malam menjelang subuh gitu saudara ya. Karena menurut teori yang ada ikan itu akan keluar mungkin dan lain sebagainya itu malam menjelang pagi. Nah itu memang the best time untuk menangkap ikan. Tetapi Alkitab berkata malam itu mereka nggak nangkep apa-apa. Ya, apa artinya di sini? Mereka mendapatkan atau kondisi mereka atau usaha mereka, kegiatan mereka itu nol hasilnya. Gagal, nggak dapat ikan. Ya, Bapak Ibu kalau kita boleh lihat ada beberapa kegagalan-kegagalan yang pernah dialami oleh Petrus. Pertama, Petrus tuh gagal. Kenapa? Karena pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Dan benar, itu terjadi di Matius 26 ayat 75. Kita bisa baca sama-sama nanti ya. Nah, mungkin saudara berkata, saya nggak pernah menyangkal Tuhan Yesus, Bu. Puji Tuhan, saudara ya. Kita memang tidak menyangkal mungkin dengan perkataan kita. Tapi bisakah saudara atau ada orang Kristen menyangkal Yesus dari perbuatannya? Ada, ya. Mungkin imannya percaya Yesus, tapi perbuatannya enggak karu-karuan. Ya podo wae gitu istilahnya. Tetap artinya hidupnya tidak mencerminkan apa yang menjadi imannya. Kedua, kegagalan Petrus adalah dia kembali ke profesi yang lama. Tadi kita sudah baca ayat yang ketiga. Dia kembali lagi di dalam menjadi penjala ikan. Ya, dia seolah-olah ya sudahlah, saya lupakan semua. Katanya jadi penjala manusia, katanya untuk melakukan mujizat. Saya lupakan deh. Toh nggak ada hasilnya. Maksudnya sekarang gurunya Tuhan Yesusnya mati, gitu saudara ya. Dia kembali ke kehidupan atau profesi yang lama. Saya nggak tahu kondisi saudara. Mungkin saudara pernah mengalami cinta mula-mula, menggebu-gebu melayani Tuhan. Tetapi mungkin beberapa tahun terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini, engkau mungkin mulai padam. Engkau mulai berkata, aduh nggak usah pelayanan-pelayanan lah. Udahlah, nggak usah hidupnya, nggak usah macam-macam lah. Udahlah, nggak beda lah sama yang lain. Mungkin itu yang pernah kita alami sama seperti Petrus. Yang ketiga, ya Petrus menanggalkan pelayanannya. Kenapa? Karena ya sudahlah, setelah Yesus mati udah saya tidak memberitakan Injil, saya tidak mendoakan orang sakit, ya, tidak mengusir setan gitu ya. Dia udah tinggalin pelayanannya. Yang ada cuman merenung, galau mungkin gitu ya. Dan akhirnya kembali kepada menangkap ikan, ya. Nah, saudara yang keempat, kegagalan Petrus apa? Petrus usahanya tidak berhasil. Buktinya semalam-malaman dia tidak bisa menangkap tidak berhasil menangkap ikan, ya. Saudara bisa bayangin ya, kalau semalam-malaman artinya apa? Ya, artinya mungkin jalannya itu dia sudah tebarkan ke kanan. Ya, setelah jala ditebarkan ke kanan, ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia tarik jalannya. Wah, nol saudara ikannya, kosong jalannya ya. Lalu kemudian dia tebar ke kiri gitu saudara. Tebar ke kiri, ditunggu lagi. Oh tadi mungkin 15 menit kurang lama. Sekarang coba setengah jam saudara ya. Dia tunggu setengah jam, dia tarik jalannya. Loh, nol, nggak ada ikannya saudara. Wah, ikan nggak ada di kanan, nggak ada di kiri, mungkin di depan perahu. Dia tebar jalannya di depan perahu, saudara ya. Lalu kemudian ditunggu setengah jam, 35 menit, 40 menit, dia tarik jalannya. Nol juga, nggak ada ikan. Waduh, ini ikannya main kucing-kucingan kali, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan. Mungkin di belakang perahu gitu, saudara ya. Dia tebar di belakang perahu.
Telah tunggu lama, tarik lagi jalannya, kosong lagi hasilnya. Nggak ada hasil, saudara. Ya, saya percaya ini nggak cuma sekedar sekali tebar kiri, kanan, depan, belakang. Kalau sepanjang malam, artinya mungkin ke kiri udah 10 kali, saudara. Ke kanan 10 kali, ke depan 10 kali, ke belakang 10 kali. Tetap hasilnya 0. Tetap gagal. Gitu ya. Saya nggak tahu kondisi saudara. Kalau mungkin saudara berkata, Bu, itu mirip saya, Bu. Saya usaha ini gagal. Saya pelayanan ini gagal. Coba ini gagal. Coba itu mentok. Coba dengan cara yang lain juga belum ada hasilnya. Ingat, sekalipun Petrus pernah gagal, ada mujizat kesempatan kedua di mana dia bisa mengalami keberhasilan dan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Kalau Petrus pernah mengalaminya dan dia bisa mengalami terobosan kemenangan, saya juga percaya masih ada mujizat kesempatan kedua buat setiap saudara dan saya. Kita juga pasti bisa mengalami kemenangan gilang gemilang. Yang setuju kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, ya. Nah, kita lihat sama-sama itu kondisi yang ada pada Petrus dan murid-murid Yesus. Kita lanjut di ayat berikutnya, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Boleh minta Pak John Lerebulan untuk membaca. Silakan, Pak. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Baik, thank you Pak John. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus udah mulai siang, ya hari udah mulai siang, ya saya enggak tahu nih sekitar mungkin mau menjelang jam 10, mulai jam 11 gitu Saudara ya. Yesus berdiri di pantai. Ya, dan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus berdiri di pinggir pantai? Tuhan Yesus tanya sama mereka yang ada di perahu itu. Ya, dikatakan begini, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Ya, saudara bisa bayangin ini Tuhan Yesus nanya sesuai dengan kebutuhan mereka, kondisi mereka. Mereka lagi nggak punya ikan, nggak dapet ikan, ya gagal dapat ikan. Tapi ditanyanya ya soal lauk pauk, soal ikan gitu saudara ya. Tapi yang luar biasa pendekatan Tuhan Yesus ini sesuai kebutuhannya. Nah, saudara, ini satu hal yang kita bisa pelajari ya. Pendekatan sesuai kebutuhan. Itu yang seringkali Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak bertanya kepada kita atau dia tidak datang kepada kita dan berkata, "Kenapa kamu menyangkal aku?" Padahal jelas di situ ada Petrus yang menyangkal gitu ya. Atau sebaliknya Tuhan Yesus nggak tanya kepada murid-muridnya, "Hei murid-murid, kalian ini kan udah menjadi penjala manusia. Kok jadi penjala ikan lagi?" Dia tidak datang seperti itu. Dia datang dengan hati yang rindu merangkul mereka. Dia datang dengan hati yang rindu untuk membawa mereka masuk di dalam rencananya. Saya juga percaya pagi ini Tuhan datang di rumah saudara masing-masing. Melalui firman ini Tuhan mau menjamah kita, membawa kita untuk kembali di dalam rencananya. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Ya. Nah, waktu ditanya apakah engkau punya lauk pauk, mereka berkata nggak ada, saudara ya. Memang jujur nggak dapat ikan, gitu ya. Nah, ayat 6b, 6a katakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, saudara ini luar biasa. Jadi waktu murid-muridnya dengar, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, pasti mereka udah mikir gini, udah 10 kali loh, semalam-malaman loh, gitu saudara ya. Ya, tetapi ada kata yang kalimat yang Tuhan Yesus katakan, maka kamu akan peroleh. Artinya apa? Di sini kita bisa belajar sesuatu, artinya setiap firman Tuhan, setiap tuntunan Tuhan buat kita, buat kondisi kita hari ini pasti mengandung janji yang memberikan sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Amin. Ya. Nah, dikatakan waktu firman Tuhan bahwa maka kamu akan peroleh, murid-muridnya juga mikir gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tetapi puji Tuhan, yang pertama saya tulis di sini, langkah pemulihan atau untuk mendapatkan mujizat pada kesempatan yang kedua, karena pernah gagal yang luar biasa sampai 4 kali, maka langkah yang pertama adalah, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengar suara Tuhan.
dengar tuntunan Tuhan, ya. Mungkin kalau kita jadi murid-muridnya saat itu, mereka bilang, udah 10 kali, udah belasan kali tebar ke kanan. Aduh, gitu ya. Bisa juga mereka bilang sama Tuhan Yesus yang di pinggir pantai itu, bro, kan mereka belum tahu itu Yesus ya. Bro, gitu ya. Saya udah 10 kali loh kanan, gitu. Tetapi buat mereka saat itu, waktu mereka dengar suara Tuhan, mereka dengar tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 6b katakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Saudara ya. Wow, dahsyat. Waktu mereka dengar Tuhan bilang, tebarkan ke kanan maka kamu akan memperolehnya. Mereka udah nggak mikir lagi, nggak komplain lagi, mereka langsung tebarkan, ya. Dan waktu mereka tebarkan, mereka coba tarik, wah susah banget ini, berat, gitu ya. Langsung mungkin Petrus berkata, ayo Yohanes, go, ayo, Yakobus, ayo semua, ayo Natanael, ayo angkat. Kenapa? Mereka nggak bisa nariknya lagi. Kenapa nggak bisa nariknya? Banyaknya ikan. Tangkap ini baik-baik. Waktu saudara dan saya dengar suara Tuhan untuk tuntunan kita ke depan. Dia bukan hanya berbicara, tapi dia beri janji. Dan janjinya ya dan amin. Pasti akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu setelah saudara saya dengar, perlu yang kedua, taat lakukan perintah Tuhan. Ya, taat. Kadang-kadang kita untuk taat tuh nggak mengerti gitu saudara ya. Seperti murid-murid Yesus ini, mereka nggak ngerti. Ya, kayaknya udah ke kiri, udah ke kanan, kayaknya udah semalam-malaman, tapi aduh nggak masuk akal kalau disuruh nebarin lagi ke kanan. Tapi mereka taat, ya, dan hasilnya luar biasa. Mendengar dan taat, ini kunci keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, ayat 7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes, ya. Yohanes berkata itu Tuhan. Yohanes memang dari dulu punya kepekaan, ya. Dia punya ya itu kepekaan untuk mengenali Tuhan Yesus karena dia bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Maaf saudara ya, logikanya nih ya, kalau misalnya lagi ada di danau seperti ini, basah dan harus nangkap ikan, mungkin mereka tidak pakai pakaian yang di atas gitu ya, supaya nggak basah bajunya gitu saudara ya. Nah harusnya kalau mau jebur ke danau, ya ngapain dipakai dong bajunya? Betul dong, ya sekalian aja kayak berenang. Tetapi Petrus enggak, dia merasa enggak layak. Dia merasa bahwa saya harus memberikan melakukan atau memberikan satu hal yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dia pakai pakaiannya, dia jebur ke dalam danau. Pasti basah sih saudara ya. Tetapi dia mau menunjukkan etikanya bahwa dia mau menghampiri Yesus. Dia mau memperbaiki kehidupannya walaupun dia pernah menolak atau menyangkal Yesus 3 kali. Ya, saudara, kita belajar satu hal di sini. Poin yang ketiga adalah setelah kita dengar tuntunan Tuhan, kita taat tuntunan Tuhan, maka yang ketiga, fokusnya kita tetap sumber mujizat, fokusnya kita tetap sumber berkat, fokusnya kita tetap Tuhan. Amin. Ya, padahal itu kita tahu sama-sama. Murid-muridnya lagi berusaha untuk mengangkat, ya, menarik jalannya karena berat, karena susah, gitu ya. Bisa aja dong, saudara. Yohanes bilang itu Tuhan, lalu Petrus bilang Shalom Tuhan Yesus, haleluya. Bisa saudara, tapi dia nggak lakukan itu. Walaupun semua lagi sibuk ngangkat berkat yang banyak, mujizat yang besar, dia pakai pakaian, dia terjun ke danau, dia hampiri Yesus. Ini bukti Petrus mau fokus hanya kepada sumber mujizat, sumber berkat. Amin. Hari-hari ini ada satu lagu yang dikatakan bahwa kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona, ya. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Tuhan mau ajarin kita, bukannya kita terpaku atau kita berfokus kepada berkat, mungkin kita hanya terpesona saja. Wow, dahsyat ya Tuhan. Tapi tetap fokus kita adalah Tuhan Yesus. Fokus kita adalah sumber berkat. Fokus kita adalah sumber mujizat itu sendiri. Yang mau katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan katakan haleluya. Yes, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata, oke Bu, ya, di balik semua sumber mujizat, di balik semua mujizat dan berkat, saya mau fokus sama sekali kepada Tuhan. Tapi ini masalahnya, saya nggak dapat berkat, saya nggak dapat mujizat. Masalah bertubi-tubi, persoalan bertubi-tubi. Dengar, sama saudara ya, walaupun kita ngalami banyak persoalan, banyak tantangan, fokus kita biarlah tetap hanya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apakah boleh minta dengan hormat Pastor Profesor Sasmoko untuk baca, Pak? Yohanes 21 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Wow, thank you, Profesor Sasmoko. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa ya. Waktu Yesus bertemu dengan Petrus dan kemudian mereka sudah berhasil membawa untuk ikan-ikan itu naik ke perahu dan mulai ke pinggir pantai. Yesus berkata begini, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus yang tadinya udah bersama dengan Yesus, dia langsung naik, langsung berinisiatif naik ke dalam perahu. Ya, dia bantuin teman-temannya untuk bawa jala-jalanya. Dikatakan jala ikan itu penuh dengan ikan-ikan besar. Tangkap ini baik-baik. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di hari-hari sebelum Yesus naik ke surga, ada berkat yang besar yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, dikatakan ini ikan-ikannya besar, saudara, bukan ikan cupang. Saudara tahu ikan cupang ya, kecil-kecil gitu ya. Bagus sih bentuknya, tapi kecil-kecil enggak. Tuhan siapin berkat yang besar dan dikatakan ada 153 ekor ikan, ya. Dan yang luar biasa, jalannya enggak koyak, ya. Artinya apa? Jalannya tuh diberikan satu kekuatan yang khusus. Saudara, waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau dengar tuntunan Tuhan, ya, dan kau taat lakukan, fokus semuanya kepada Tuhan, bukan kepada berkat, bukan kepada persoalan, fokus hanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ada berkat yang besar, yang banyak, dan yang Tuhan mampukan kita untuk memperolehnya. Saudara bisa bayangin kalau jalannya koyak, bubar itu ikannya keluar semua. Ya, tetapi walaupun kondisinya ikannya besar, banyak 153 ekor, maka jalannya nggak koyak. Kita diberi kemampuan secara supranatural untuk meraih berkat itu. Amin. Ya, dan dikatakan 153 ekor. Waktu saya selidiki lebih lanjut, kenapa sih Tuhan 153 ekor gitu saudara ya? Aduh, kok tanggung banget gitu ya. Kenapa enggak 150 ekor aja? Atau digenepin deh jadi 200 ekor gitu saudara ya. Kok tanggung banget 153? Tahukah saudara, 153 ekor menurut penelitian yang ada, itu adalah 150 jenis ikan yang ada di Danau Tiberias. Wow, apa artinya? Artinya semua jenis ikan yang ada itu bisa ditangkap dan diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Semua jenis berkat. Nah ini dia ya. Tuhan siapkan buat kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, taat melakukannya, dan juga fokus hanya kepada Tuhan. Ya, 153 ikan. Saya percaya ini bicara seluruh jenis berkat
Saudara bisa sebutkan berkatnya apa? Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, apalagi berkat hikmat, berkat pengurapan. Wah, diuraikan semua. Semua Tuhan siapkan buat kita. Semua Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kasih tepuk tangan katakan haleluya. Wow, ya. Dan firman ini sangat hidup karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang menantikan saat Yesus naik ke surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-13 dan ke-14 setelah selesai, ya, setelah mereka kumpul semua, lalu Yesus maju ke depan ngambil roti dan memberikannya kepada mereka juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15 ini yang luar biasa, ya. Dikatakan pada ayat yang ke-15, sesudah sarapan, jadi udah makan, udah kenyang gitu Saudara ya, udah sarapan ya. Berkatalah, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Ingat Saudara ya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Pertama kali Tuhan Yesus ketemu sama Petrus, Tuhan Yesus nggak bilang, Simon, anak Yohanes, kenapa kamu menyangkal aku? Enggak. Padahal Yesus bisa lakukan itu. Betul Saudara ya? Tapi sebaliknya dia tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Yesus Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, pertanyaan ini Tuhan Yesus tanya untuk sampai 3 kali. Ya. Dan Petrus terus menjawab yang sama. Benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau boleh pakai bahasa hari-hari ini, Tuhan kau tahu hatiku Tuhan. Engkau tahu pikiranku Tuhan. Engkau selidiki sampai dalam Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau saya boleh pakai bahasa kita ya sehari-hari. Tapi tetap Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, feed my lamb. Kasih makan domba-dombaku, beri firman pada domba-dombaku. Saya percaya Saudara, firman ini berkata untuk setiap kita hari ini. Tuhan Yesus tidak datang untuk mengecam kita, menunjukkan kesalahan kita, menuding kita, menghakimi kita. Dia tidak datang dengan satu hati yang marah kepada Petrus, tetapi dia datang dengan pertanyaan. Do you love me more than this? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini jangan terintimidasi dengan kegagalanmu, dosamu, kesalahanmu, kegagalanmu, ataupun semua kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Amin. Ada kalanya kita terintimidasi, Saudara. Begitu kita mau maju, kita aduh saya pernah gagal, aduh keluarga saya begini, aduh pekerjaan saya begini, aduh pelayanan saya begini. Rasanya mau maju itu banyak intimidasinya gitu Saudara ya. Tetapi puji Tuhan, yang apa yang terjadi kepada Petrus dikatakan Tuhan Yesus tidak menuding atau menuntut ataupun mengecam apa yang menjadi kegagalan, kesalahan atau kekurangannya. Tapi Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini saya percaya Tuhan tidak lihat semua latar belakang saudara yang lalu. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah seperti Petrus, ya. Tetapi hari ini dia sedang tanya, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saya percaya yang keempat ini bicara tentang pemulihan hati. Tuhan mau pulihkan hati Petrus. Saya bayangkan kalau jadi Petrus ya, pasti dia terintimidasi. Pasti dia rasanya galau. Ya, pasti dia rasanya aduh nggak nyaman gitu ya. Rasanya nggak tenang. Setiap kali Petrus mau tidur, dia ingat, aduh Tuhan, aku pernah menyangkal Engkau. Ya, setiap kali Petrus mungkin lihat di Danau Tiberias tadi, lihat mengingat semua pelayanan-pelayanan yang dia pernah lakukan bersama Yesus. Dia kembali sedih dan tertuduh, terintimidasi. Aku pernah menyangkal Yesus. Aku pernah menyangkal Yesus. Ada kesedihan yang dalam.
Tetapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan hatinya. Hari ini saya percaya Tuhan mau pulihkan setiap hati kita. Engkau yang pernah merasa gagal, engkau yang pernah merasa enggak layak, engkau yang mungkin pernah merasa, aduh aku banyak salah, aku banyak enggak berkenan, aku banyak luka. Saya enggak tahu hati saudara seperti apa. Mungkin kau berkata, aduh Tuhan aku udah hancur kehidupanku. Aku sudah mengalami banyak hal yang enggak benar, melakukan banyak hal yang enggak berkenan. Hari ini masih ada pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan bukannya sekedar mau pulihkan saudara, tapi Tuhan memberikan satu tugas buat kita. Dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Inggrisnya feed my sheep, feed my lamb, ya, memberi makan. Mungkin saudara berkata, saya ini bukan gembala, Bu, saya ini cuma ibu rumah tangga. Mungkin saudara berkata, saya ini cuma karyawan gitu ya. Bagaimana saya bisa jadi gembala? Tuhan tidak menuntut satu jabatan gembala. Tapi Tuhan rindu memakai setiap saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Kita memberi firman, kita memberi makan rohani kepada teman di kantor, keluarga kita, kenalan kita, ya banyak orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saudara hanya cuma sekedar forward WA saudara, ya melalui WA, ya saudara mungkin melalui telepon saudara doakan, tetapi kita mulai memberi makan. Feed my lamb, ya beri makan domba-dombaku, dari domba yang muda sampai domba yang dewasa. Itu arti dari gembalakan domba-dombaku dalam pengertian yang sebenarnya. Hari ini saya percaya ada pemulihan yang Tuhan mau kerjakan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Engkau yang lihat hati kami, Engkau yang selidiki hati kami sampai yang paling dalam ya Tuhan. Dengar saudara, Tuhan Yesus tidak datang kepada Petrus untuk mengecam, menuntut, menghakimi, bahkan memarahi kenapa menyangkal. Hari ini pun saya percaya ada banyak di antara kita, ada beberapa di antara kita. Engkau pernah merasa gagal, engkau merasa tidak layak, engkau merasa punya kesalahan yang fatal dalam hidupmu. Dan itu seringkali mengintimidasi engkau, seringkali merasa membuat engkau jadi down, membuat engkau jadi kurang bangkit dan kurang bersemangat. Tapi hari ini dengar, ada pemulihan dari Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, saya banyak gagal Tuhan, saya banyak luka Tuhan, saya banyak hal yang mengecewakan Tuhan, apapun itu, mari datang siang ini minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan, layakkan, tahirkan kami. Basuh kami dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kami datang siang ini Tuhan. Kami rindu alami pemulihan. Kami rindu Tuhan pulihkan kami. Mari Tuhan, kami percaya siang ini Tuhan sedang tanya sama saudara dan saya. Dia panggil namamu masing-masing. Saudara sebut namamu masing-masing. Dia panggil sesuai namamu. Hai Indri, mungkin kau adalah, mungkin sebut nama saudara. Hai Yanti, hai Leo, hai John, hai Hendra, siapapun saudara. Dan Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Jawab masing-masing saudara dengan Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau tahu hati kami yang paling dalam. Ampuni kalau kami mendukakan Engkau. Ampuni, ampuni, ampuni Tuhan. Kuduskan, layakkan, tahirkan kami. Basuh kami dengan darah Yesus.
Biar kami cinta Engkau lebih dari yang lain. Bukan hanya di mulut kami, di hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Hurabatakaya rabasyeki rabaya rabataya rabashandaya rabashanda. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini yuk. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Biar ini jadi komitmen kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah siang ini Tuhan, Kau pertajam telinga pendengaran kami untuk mendengar suara-Mu. Engkau berikan kemampuan bagi kami untuk taat dalam nama Yesus. Dan Kau mampukan kami untuk fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya seperti murid-murid Yesus mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Kami percaya sebuah jenis berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang tidak kami terima. Semua kami terima besar-besar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Oh, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan. Oh, Rabashanda ya Rabashanda, berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kepekaan. Oh, Rabashanda ketajaman, berkat hikmat pewahyuan. Oh, Rabashanda berkat karunia-karunia. Urabatakaya Rabasheka Ramakaya Rabah. Berkat kecerdasan, berkat imun yang kuat. Semua berkat kami terima dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan juga untuk pelayanan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa biar Allah Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan biar hari-hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sebelum Kamis besok 13 Mei, kami boleh sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan